Halo sahabat Kepompong, balik lagi bareng gua Tommy. Pada episode kali ini kita punya seorang narasumber yang luar biasa sekali. Saat ini dia menjabat sebagai seorang manajer di rumah belajar, tempat ngopi, tempat nongkrong, dan juga sebagai tempat edukasi. Nah, apa itu rumah belajar, visi misinya apa? Kita akan coba bincang-bincang dengan beliau dan kita juga akan belajar dari pengalaman usaha dari narasumber kita ini. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Pak Ustadz ini. Sibuk apa Bang Di? Pura-pura sibuk aja sih. Pura-pura sibuk ya? Ya seperti yang disebutin sama Mas Tommy tadi, alhamdulillah saya di sini dipercaya untuk mengelola lah, operate semuanya sampai gimana ke depannya, mau visi misinya seperti apa rumah belajar itu. Itu untuk sekarang ini tanggung jawab saya. Rumah belajar itu sebenarnya suatu ide pemikirannya beliau Pak Romi yang punya rumah ini. Rumah ini dibangun 2017. Kebetulan saya masuk ke sini ini 2023, Mas Tommy. Gua kenal beliau tuh sekitar tahun COVID 2020 ya. 2020. Kebetulan waktu itu saya pengen belajar kopi. Oh ya, nah Bang Didi ini sebelumnya dia punya usaha itu Apple Balam ya. Iya, iya. Dulu saya kenal beliau itu udah lama sebenarnya, tapi yang saya tahu usahanya tuh waktu itu concernnya adalah di handphone. Ya. Nah, dan ternyata pas ketemu itu Sudah berubah. sudah bangkrut. Bisa ceritain dikit nggak, Bang Didi? Bangkrutnya gimana tuh dulu? Sebenarnya nggak berubah sih. Waktu itu saya tuh buka tahun 2017. Apple Balam itu bergerak di penjualan unit khusus iPhone dan servis yang lokasinya itu dulu ada di Jalan Abdul Muiz dekat STM Domain. Nah, singkat cerita di COVID tuh oke, nggak ada masalah 2020 ya. Cuman waktu itu tuh udah mulai ada kegelisahan usaha gue nih apa ya? Gue kayak cuman jadi broker gitu kan. Gue nggak punya produk gitu. Itu kan merek orang kan. Iya. Apple tuh merek orang. Yang tiba-tiba ya gue mikir kayaknya usaha itu ya nggak ngomongin pencapaian, kayaknya tingkat arahnya tuh gue harus punya produk gitu loh. Gitu. Jadi nggak melulu masalah profit atau dapat duit ya? Oh tidak. Tapi pengen ada sebuah produk yang dihasilkan. Nah justru, kadang usaha itu kan, ya saya ini di sini belajar sih, cuman saya ini berbicara apa yang saya lewatin. Ya mungkin teman-teman banyak yang lebih senior, yang lebih banyak pengalamannya. Cuman kali ini saya mau menceritakan ternyata di usaha itu masa-masa sulit yang harus dilalui itu nggak cuman masalah nggak laku atau sepi. Justru di titik penjualan di Showcase nggak ada masalah, juga ada namanya titik jenuh. Nah, berangkat dari titik jenuh itu ya kalau gue sih menguraikannya itu adalah kegelisahan. Di 2020 itu yang waktu itu berbarengan dengan COVID, ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman waktu itu tuh masalahnya tentang tidak boleh berkerumun, ya kan, ada batasan-batasan. Di situ banyak ruang kosong untuk berpikir next apa ya gitu. Lalu sampai ke ruangan yang kayaknya usaha ini harus punya produk deh. Ya mungkin lu juga ngalamin, Mas Tommy, tentang usaha itu kalau kita nggak mempunyai produk atau kita tidak memitigasi secara supply and demand tuh kita bakal terjebak di monopoli. Ya. Sehingga jadi masalahnya tuh bukan soal gimana cara jualnya. Menurut gua kalau barang yang udah dibanderol dijual, ya kan, udah dilabelin dijual itu pasti laku. Tinggal manusianya itu kan sabar enggaknya sih, kan permasalahannya di situ. Nah, cuman waktu itu yang gua alamin itu sebenarnya berawal dari kejenuhan. Sehingga ada kegelisahan, terus
kayaknya gue harus punya produk, tapi apa gitu. Oke. Tapi singkat cerita waktu itu gue liburan, gue memutuskan untuk liburan itu ke Kaswi. Itu ada bude gue. Pas saya main ke sana, kebetulan saya tuh melihat kayak di belakang rumah itu ada tumpukan karung waktu itu. Tumpukan karung itu. Terus pas gue deketin, gue lihat itu ternyata isinya kopi. Refleks aja. Udah, saya minta 1 karung, saya bawa ke Karang gitu. Nah, di situ pas saya bawa kopi itu, satu karung itu. Masih kopi mentah? Udah dikupas, Tom. Udah dikupas. Tapi belum di grinder. Udah kering, tapi udah dikupas, tapi masih green bean posisinya waktu itu. Belum roasting ya? Gue bawalah ke Karang, sehingga cerita, saya bingung di situ. Kopi ini mau apain ya gitu. Ada temen ini salah satu kafe di Pekandis itu. Dialah yang roasting kopi itu. Tapi nggak semua, hanya beberapa gitu. Dicoba terus sesuai rencana, setelah di roasting lalu gue bagi-bagiin. Nah, pas keduanya untuk masak itulah gue nyari tempat lain, ketemulah di rumah belajar ini, yaitu dengan Pak Romi. Pak Romi itu kan selain penggagasnya rumah belajar ya, beliau ya bisa dibilang expert lah untuk perkopian. Nah, gara-gara pertemuan yang nggak sengaja itu akhirnya nyantol lah di sini. Nah, betul, awalnya ya jadi teman kan sama Pak Romi. Beliau luar biasa, orangnya humble, suka berbagi ilmu, pengalaman, cerita-cerita. Pokoknya kalau untuk anak muda tuh good lah. Rumah belajar itu sebenarnya itu tuh sebuah doa harapan. Yang rumah belajar ini menjadi sebuah hub, titik kumpulnya orang-orang untuk pertama berdiskusi atau makanya jelas itu ada tulisannya for business opportunity. Kan, yang membicarakan tentang banyak hal, tentang UMKM. Sebenarnya dalam rangka untuk menghadapi realita yang ya lah ya. Orang itu kan harus fighter dengan pemikiran, harus bertengkar dengan pemikiran. Kita nggak melulu bergantung kepada satu industri, kita punya potensi. Jadi kayak mengupas potensi-potensi SDM-nya itu sendiri. Jadi sebuah harapan dari Pak Romi bahwa tempat ini sebenarnya jadi tempat belajar, ya, tempat belajar diskusi, semua hal, betul. Dan akhirnya terbukalah peluang-peluang untuk menghasilkan ide-ide brilian, entah itu usaha dan lainnya lah. Ya. Nah, tapi kalau bicara concern-nya sebenarnya, rumah belajar ini dia concern-nya di apa aja? Rumah belajar itu kalau diposisikan nih paling atas nih. Lalu di bawah tuh dia punya hasil-hasil pemikiran, yaitu seperti kayak roastery tadi. Lalu kemudian ada produk turunannya kopi bubuk, ya kita masuknya ke trading untuk pendistribusian kopi-kopi bijinya. Lalu kemudian ada kelas-kelas diskus antar community. Kayak di sini yang udah di sini terjadi itu public speaking anak, public speaking orang dewasa, lalu stand up comedy itu kan mereka bentuknya community kan, komunitas. Lalu kemudian ada bahasa Inggris gitu, dan bahkan akhir-akhir ini ada kelas taksin. Lalu kemudian di sektor lainnya ada kayak UMKM. Nah, yang bisa lo lihat di sini ada beberapa item jualan ya, kayak keripik, kayak empek-empek, ada lalu kemudian singkong goreng, lalu gula aren. Itu semuanya dari UMKM semua. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini kayak sebuah wadah juga ya. Betul. Di saat orang lain bicara ingin memajukan UMKM tapi tanpa aksi nyata, di sini rumah belajar ini langkah konkretnya. Dia siapin sebuah wadah. Mereka nggak hanya sebatas bisa diskus di situ menghasilkan ide brilian, tapi mereka pun bisa memasarkan produknya di sana. Betul. Dan bahkan sebenarnya di sini kan ada kayak kafenya juga. Ya, kedai. Dan produk-produknya itu pun diambil dari kawan-kawan UMKM Indonesia juga ya. Betul. Nah, akhirnya ya yang ngebantu UMKM juga untuk berkembang. Ya. Tapi kalau bicara masalah yang pelatihannya, Bang Didi, itu memang ada diagendakan setiap bulan atau seperti apa konsep? Sebenarnya kalau tentang teknis ya, teknis itu dalam 1 minggu tuh komunitas tuh bergantian aja. Mereka sudah punya event sendiri, jadi kami tuh menyediakan. Oh, hanya sebatas menyediakan tempat? Lalu kemudian ya sebenarnya fleksibel. Kita selalu fleksibel.
Bentuknya kolaborasi. Ah, Jadi mereka nggak harus nyewa ruangan, tapi mereka bisa menggunakan ruangan ini oke. untuk ngelakonin apa yang mau diniatin tadi tentang bentuknya kelas kah, diskus kah, atau bentuk ke seminar, segala macam. Di sini juga kesehariannya bahkan sudah terjadi pengimplementasian. Itu ada namanya di sini cuberaksi. Apa? Cuberaksi. Cube beraksi. Cuberaksi. Oke. Jadi Cuberaksi itu Creative Web Development. Oke, Jadi dia tuh sekumpulan anak-anak muda yang dia bergerak di bidang IT ya. IT, yang jargonnya itu biarkan Anda fokus bisnis Anda, kami yang mengurusi teknisnya. Oke. Jadi dia tuh di sini teknisnya dia sewa virtual office yang sudah terjadi ya, udah setahun lebih, alhamdulillah. Kami sering kolaborasi. Dan working space tentunya. Bicara masalah penyewaan working space itu masih sangat terbatas lah ya. Yeah. Nah, di sini ruang belajar melihat ada potensi itu tuh, rumah belajar. Betul. Nah, teknisnya, ketika memang sahabat kebobong semua mungkin di sana ada yang punya usaha tapi dia belum punya office. Dia pengen menyewa juga nih. Oh bisa, malah kita ngomongin teknisnya ya. Yang kita ambil contoh seperti Cuberaksi ini, dia itu kita punya MOU, bentuknya itu per 1 tahun, katakanlah sewa ya. Tapi dia itu bisa cicil per 1 bulan, Mas Tommy. Oke, dia bisa bulanan. Bisa bulanan, karena rumah belajar ini kan supaya ya katakanlah mencari win-win solusi. Kadang orang usaha itu kan kadang berat disewa, ya kita ngalamin juga kan, kadang sampai 50 juta 1 tahun. Nah kami melihat isu itu, kami melihat permasalahan itu yang coba diuraikan lalu duduk bersama untuk katakanlah komitmennya 1 tahun, tapi bayaran bisa ringan per 1 bulan, bahkan harganya lebih low, karena virtual office ya, yang harus digarisbawahi virtual office yang ketika si pelaku usaha itu mau meeting, ketemu klien, atau mau ada event atau, jadi tinggal bawa badan aja. Apa bedanya ketika dia akhirnya ngajak klien itu nongkrong di coffee shop atau di kafe-kafe lain? Kenapa dia harus milih rumah belajar? Kalau aku sih ngelihatnya Mas Tommy dari kacamata saya, tempat usaha itu dia tuh harus punya identitas ya. Ya mungkin dia harus punya brand awareness ya. Dia harus punya lokasi yang tetap menurut yang kebetulan ya nuansanya bisa semi cafe dan tidak perlu mengurusi tentang uang sampah, bayar OB, ya nggak sih? Dia kesini tinggal bawa badan dan klien, minuman sudah dibuat segala macam. Poinnya adalah dia harus punya tempat identitas. Dan di sini bisa memasang nama di depan, mapnya bisa ditaruh sini begitu. Jadi dia paling atas itu adalah rumah belajar, lalu di bawah itu ada Cuberaksi, ada Apple Balm, ada Shiwa Coffee, ada public speaking gitu-gitu. Tapi bagi si penyewa sendiri atau kayak kita ambil tadi Cuberaksi lah, benefit apa sih yang mereka dapetin? Apakah ada nanti juga diskon harga minuman kah? Pasti, atau makanan pasti. Kah? Pasti. Jadi kalau ngomongin itu tentang efisiensi jadinya, yang pasti dia operasional itu jadi low. Dia nggak mikirin bulanan lagi, hanya pokoknya aja. Hanya 250.000 per bulan. Sebulan ya. Harus sebutin. Boleh nih, sahabat kebobong. Itu di luar bill ya. Jadi sistemnya teman-teman itu, misalkan Mas Tommy ngantor di sini, virtual office di sini ya. Seperti biasa pesen kopi, itu billnya di akhir bulan. Oh, bisa di dan akhir itu bulan. ada diskon. Itu yang namanya 10% diskon itu. Oh, berarti nah ini menarik nih sahabat kebobong. Jadi di sini sebenarnya di rumah belajar ini dia menyediakan yang namanya tadi virtual office. Betul. Dengan harga yang sangat terjangkau, cuman mulai dari 250 ribuan rupiah. Betul. Kemudian dia juga dapat fasilitas diskon 10% untuk produknya dan bisa dibayar akhir bulan. Betul. Ya. Invoice ya. Invoice ya sistemnya ya. Nah, jadi ini lumayan solutif bagi sahabat kebobong semua yang ingin memulai usaha, yang bingung masalah tempat sewa. Nah, tapi ingin tempat yang memang representatif yang bisa menjadi tujuan orang untuk datang. Nah, boleh nih nanti bisa dikontak kemana, Bang Didi? Kalau memang ada di Instagram Rumah Belajar, rumah
belajar underscore. Di situ lengkap. Lengkap semua ya. Nah, Ada price-nya juga ada ya. nomor telepon, ada semuanya lengkap di situ. Oke, nah boleh nanti nih. Dan satu hal, selain virtual office, kami juga menyediakan working space. Working space. Ya, itu bisa visit reguler aja atau mau per bulan juga bisa. Nah, semua bisa diobrolin gue. Ketika dia bicara masalah virtual office, dia ada batasan nggak sih? Dia hanya bisa menggunakan di space yang mana aja gitu nggak? Atau dia bebas bisa pakai semua space-nya? Itu sebenarnya tergantung negosiat yang tadi saya bilang mau seperti apa. Apa dia harus punya spot khusus dalam per hari? Ya tergantung, ya namanya working space dia sendiri ya berarti kan harus menggunakan meja dan kursi yang tentunya tidak. Kalau ini kan untuk berapa nih? Untuk rombongan ya kan. Bisa. Kemudian di atas alhamdulillah baru dibangun ada juga rooftop ya. Itu ya memang disetting untuk hening, untuk mengerjakan sesuatu yang pengen atmosfer berbeda, pengen baca buku, nggak mau ke distract dengan obrolan lain, bisa di rooftop. Kita lihat kan background kita pun ini banyak buku nih. Iya. Nah ini nih buku-buku ini bisa dibaca dengan free atau ada penyewaan juga? Tidak. Sesuai dengan visi misinya Rumah Belajar, harapannya Rumah Belajar, kita itu kan lebih banyak membaca, karena dengan membaca itu banyak jendela informasi. Terbuka ya. Yes. Ya walaupun sekarang sudah ada Google, AI ya kan. Tapi di sini menyediakan buku yang free, bisa dibaca di sini, tapi tidak bisa dibawa pulang. Karena ini juga biar menjadi sebuah kerinduan kan. Jadi kalau ke Rumah Belajar itu bisa ngopi sambil baca buku. Dan ada buku-buku sejarah tentang sejarah Indonesia, agama, lalu kemudian ada novel, banyak buku buat teman-teman yang hobi baca. Bisa ke Rumah Belajar. Nah ini menarik juga nih, jadi buat sobat Kebomong semua memang pengen cari tempat untuk nongkrong yang asik, santai, nggak perlu cari bahan bacaan dari luar, di sini juga sudah ada juga. Gua balik ke yang ini nih, kan tadi salah satu concernnya Rumah Belajar adalah roasterinya ya. Ya bisa nggak concern sih, tapi itu adalah bagian salah dari satu lini bisnisnya lah ya. Nah, iya. Sebenarnya ada yang ngebedain nggak sih roastery di Rumah Belajar dengan roastery yang ada di luaran sana? Mungkin setiap roastery pasti punya idealisme tersendiri, karakter ya, profile atau yang pasti yang mau disampaikan adalah karena di sini ada kami ini kan menjual kopi dalam bentuk sudah matang. Nah, cuman korelasinya itu dari roastery ini kami punya petani binaan. Jadi sampai hulu ke hilir gitu. Jadi kebetulan kenapa alasannya kita punya roastery karena kita juga punya petani binaan. Yang pertama itu di daerah Liwa, ada di Campang 3. Lalu kemudian di Ulu Belu itu ada di daerah Ngarip. Nah di situ kita punya petani binaan yang kita harus menentukan spek kopi. Mungkin kalau secara industrial yang ngomongin traceability, secara idealisme ya kita ngomongin kualitas petik merah, cara pengolahan treatment yang mendekati ideal, dan ada nilai-nilai edukasi yang harus kita sampaikan ke petani. Dan komitmennya adalah kami membeli. Ini menarik juga nih. Jadi di saat di luar sana orang hanya bicara masalah kualitas kopi harus bagus, tingkatkan harga beli ke petani, tapi kan nggak ada aksi nyatanya ya. Nah di sini Rumah Belajar balik lagi ada aksi nyatanya dengan cara tadi buat petani binaan dan komit beli dari mereka. Betul. Saya setiap bulan pasti turun ke lapangan untuk ya kita harus hubungan itu kan penting ya. Jadi kita nggak ngomongin teknisnya aja, di sini harus ada yang namanya emosional, terus kendalanya seperti apa kita kan harus tahu. Artinya ada transfer knowledge juga dong ke petani. Pasti kita punya satu buku yang memang harus sama. Biar apa? Biar message-nya itu sama. Visi misinya sama. Supaya petani juga tahu di posisi mana sih kualitas kopi dia itu. Mas Tommy jangan kaget ya. Petani itu kadang dia nggak ngerti rasa kopi dia sendiri. Saking ya itu kebetulan terjadi di petani saya juga yang setelah diolah lalu dibawakan lagi nih Mas kopinya coba dicicip, dan mereka sangat terkejut. Kopinya begini ya. Bisa beda ya. Iya. Ini kalau kita mengolah sesuai
ini mungkin menuju idealnya seperti apa pengolahan. Kami mencoba ke arah situ, Mas Tommy. Sehingga harganya pun jadi ada nilai, ada harga, ada kualitas. Kami mencoba ke situ. Tapi nggak khawatir nantinya ketika petani binaan tadi dia udah paham, dia akan jual ke yang lain. Itu sering terjadi, bahkan dulu yang saya nggak mau cerita, yang ini mau cerita Pak Romi ya. Itu sudah terjadi, bahkan sampai investment alat segala macam ada, tapi itu kan sebagian dari resiko yang ternyata nilai idealis gua nih segini, mungkin beliau seperti itu. Itu udah menjadi konsekuensi. Jadi udah pernah kejadian ya. Sudah. Nah tapi solusinya ke depannya gimana yang dilakuin sama rumah? Yang pasti menjadi bahan evaluasi yang kita harus seperti apa sih langkah tepatnya. Gitu. Ya yang pasti dulu tidak terlepas dari kurang maksimum lah dalam mitigasi. Dan pada akhirnya itu sebenarnya tentang komitmen, Mas Tommy. Komitmen itu kan kita nggak bisa kontrol orang ya. Dan ke petani nggak mungkin kita mau buat MOU kan? Kita nggak sampai ke situ. Ya sesuai rumah belajar. Ke apapun gitu kan. Nah, Bang, bisa dibantu jelasin juga nggak ke penonton kita nih? Sebenarnya parameter sebuah kopi itu berkualitas itu apa? Sebenarnya ini banyak orang yang lebih bisa menjawab pada tupoksinya sih. Nggak apa-apa, tapi kali ini Bang Diki. kalau saya ini hanya menjalankan titik-titik yang mungkin harus dilakonin ya. Yang pertama itu ya harus jelas asal-usul kopi itu yang pertama. Lalu kemudian petaninya siapa, lalu di mana. Lalu kemudian kita cara pengolahan setelah panen, apakah mau dibuat secara full wash atau honey. Nah itu kan ada treatment berbeda-beda ya, itu harus kita sampaikan ke petani sesuai kebutuhan kita yang dihilir ini, yang tahu pasarnya idealnya kemana. Tapi ada satu yang terpenting yang menurut yang kami coba untuk lakonin itu dalam rangka sebenarnya ya kita ini di Lampung yang potensi petani kopi, hasil kopi itu yang sangat besar. Itu sih Mas Tommy yang harus kita harus campaign. Dari mana? Ya dari kita sendiri. Makanya di sini ya kopinya lokal semua dari Liwa, dari Ulu Belu. Bukan tapi kan sesuai tema ya kita memang mau memajukan petani kopi Lampung lah ya. Ya mungkin secara besar seperti itu, tapi langkah konkretnya ya beli kopi ke petani, lalu dihilir, kita olah, lalu kita jual. Dengan harapan apa? Konsumen punya hak aja untuk meminum kopi yang idealnya yang harus diminum, yang ibaratnya itu ya dia hidup di tengah kebun kopi, masa kita nggak meminum kopi yang sesuai gitu kan. Nah, ya, walaupun kopi itu semuanya sesuai. Pada akhirnya tetap akan ada QC juga ya, quality control. Pasti. Karena itu juga makanya tadi saya bilang kita punya harga ke petani dan harganya ya di atas harga basis tentunya. Karena di situ kan kita punya spek. Bapak-bapak kopinya harus seperti ini, ya kan harus seperti ini langkah-langkahnya. Dan itu harus di checklist, harus dilakonin. Ketika nggak sesuai, akhirnya dipulangin atau gimana? Mungkin itu untuk awal ya, untuk awal-awal dulu terjadi miskomunikasi, tapi itu biasalah. Tapi tetap kami beli. Tetap dibeli juga kami beli, ya itulah makanya terus turun ke lapangan, lalu sama-sama belajar bareng lagi. Oh rumus kita begini, kita jangan terlalu belok, seperti itulah. Nah artinya di sini juga rumah belajar memang ada komitmen ya, ketika memang berarti mengedukasi petani, mengajarkan ke mereka, dan yang pasti kan tadi mau membeli produknya juga dari mereka. Karena kalau intinya kan transaksi mereka. Iya, transaksi juga. Karena ya kembali lagi lah. Baik itu petani kopi ataupun seorang edukator ataupun seorang pebisnis, semua muaranya adalah ke transaksional nantinya kan ke situ. Di ujung itu akan terjadi transaksi. Harapan rumah belajar ke depannya apa sih, Bang? Harapan rumah belajar itu ke depannya ya supaya di Lampung ini juga banyak terjadi ruang-ruang diskus yang menghasilkan sebuah gagasan dan ide. Kita lebih sering bertengkar pemikiran, bukan tengkar fisik, yang sehingga menghasilkan sebuah output. Langkah konkret aja.
kita mau berbuat kebaikan dari sisi mana, kita lakuin aja dikit demi sedikit. Nggak usah ngomongin hal besar. Kita mulai dari hal kecil aja gitu. Baru kemudian kita ngomongin hal besar. Dari hal kecil. Terakhir, Bang Didi, ada masukan buat penonton Sahabat Kepompong yang pernah memulai bisnis tapi gagal seperti pengalaman Bang Didi? Ini menarik sih. Nah, yang pasti saya di sini, saya terima kasih tentunya sama Mas Tommy dan timnya, kemudian kepada Pak Raumi, karena banyak belajar dari beliau. Saya sempat semangat tuh lesu, karena hal yang paling penting itu kan jadi semangat kan. Kita punya modal nggak ada semangat, tidak terlaksana. Lalu sebaliknya punya ide, punya modal, terus nggak punya semangat, sama aja lesu. Kegagalan itu bukan ketika kita ngelakonin bisnis lalu tidak seperti yang kita inginkan. Kalau orang sering mengatakan bangkrut atau gagal. Bukan. Gagal itu menurutku ketika kita punya ide, yang konteksnya itu UMKM, itu kita nggak berani eksekusi. Lalu kemudian orang lain ngelakonin, kita ngeliat itu kayaknya, itu saya pernah lo mikirin itu. Tapi orang yang ngelakonin, nah itulah gagal. Itu bangkrut namanya. Ini keren nih, coach dari Bang Didi nih. Itu bangkrut. Nah, itu tadi Sahabat Kepompong, bincang-bincang luar biasa kita dengan Bang Didi. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dari pengalaman Bang Didi tersendiri juga, dari kisah gagalnya tadi, bahwa ternyata kegagalan itu bukan hanya sebatas ketika dia bangun usaha kemudian bangkrut, tapi yang namanya gagal adalah ketika dia punya ide, ketika dia punya gagasan, tetapi dia tidak pernah berani untuk mencoba. Justru ide dan gagasannya itu malah dipakai oleh orang lain. Sekian episode kali ini, semoga menginspirasi Sahabat Kepompong semua. Kepompong berubah atau punah.